Pada tahun 1989, seorang mantan anggota kepolisian berumur 31 tahun yang bernama Wallace Souza memutuskan untuk membuat sebuah acara TV. Acara TV ini rencananya akan meliput bagaimana kerasnya kehidupan masyarakat yang tinggal di kota Manaus. Manaus sendiri adalah kota kelahiran dari Wallace dan ibu kota provinsi Amazona, negara Brazil. Kota yang terletak di pinggir sungai Amazon ini memiliki angka kejahatan yang sangat tinggi dan tindak-tindak kriminal inilah yang nantinya akan diliput oleh Wallace. Acara televisi yang didirikan dan juga dibawakan oleh Wallace ini diberi nama Kanal Livre. Dan di Kanal Livre semua ditayangkan di televisi tanpa sensor sama sekali. Jadi Wallace menaruh banyak kameramen di setiap jalan kota Manaus dan kameramen ini harus langsung merekam tindak kejahatan yang terjadi di dekatnya. Tindak-tindak kriminal ini meliputi orang yang berkelahi di pinggir jalan, pencopetan, pembegalan, bahkan sampai penikaman. Di salah satu episode yang ratingnya sangat tinggi, Kanal Livre menayangkan orang yang baru saja ditusuk. Kameramen ngezoom dan memfokuskan kamera pada luka tikaman yang saat itu bercucuran darah tanpa menolong korban terlebih dahulu. Lebih mirisnya lagi, acara TV ini juga menayangkan bagaimana keluarga korban menangis dan meraung-raung ketika baru saja mengetahui korban dinyatakan meninggal. Hal ini surprisingly adalah hal yang sangat biasa di Manaus. Bahkan saking tingginya angka kriminal di sana, sampai-sampai warga tidak bisa melakukan apapun ketika melihat ada orang yang dibegal ataupun dilukai. Dan ini simply bukan karena warganya itu nggak peduli, tapi karena lemahnya perlindungan yang diberikan oleh polisi di sana. Jadi sepertinya di sana susah sekali untuk mengusut suatu kasus dan mendapatkan keadilan hukum. Aku juga nggak tahu kenapa acara ini nggak disensor dan bisa tayang bebas di TV. Tapi perlu diingat ini terjadi di tahun 89, di mana peraturan dan juga mindset masyarakat tidak sekritis sekarang. Kanal Livre ini punya banyak sekali segmen. Selain segmen utamanya yang menayangkan berbagai kekerasan dan tindak kriminal, ada segmen ringan yang isinya meliput kegiatan warga lokal. Mereka diliput ketika sedang berjualan, bekerja, membuat karya seni, atau hanya sekedar wawancara ringan penduduk lokal. Dan ada juga segmen amal di mana Wallace membagikan sejumlah uang kepada penduduk yang kekurangan. Segmen amal inilah yang membuat masyarakat menyukai Wallace. Ia menjadi sangat terkenal di Brazil. Orang-orang bahkan memujanya seperti dia adalah pahlawan. Dimanapun dia berada, warga selalu menyerukan namanya dan bertepuk tangan untuk dia. Dan lama-kelamaan Wallace tidak hanya terkenal di Brazil, tetapi juga di beberapa negara yang terletak di sebelah selatan Amerika. Ketenarannya ini tidak hanya Wallace gunakan untuk menyiarkan tindak kriminal. Dia juga mulai menyuarakan kritik pedas pada pemerintah dan juga polisi yang dinilai gagal dalam melindungi warganya. Dia menyuarakan kritik ini secara masif setiap hari sehingga masyarakat semakin menyukai Wallace. Wallace juga memanfaatkan image baiknya untuk masuk ke dunia politik dan dia berhasil menduduki kursi DPR. At this point, Wallace bukan hanya seorang pembawa acara di mata masyarakat, namun ia juga menjadi role model kebanggaan dari masyarakat Brazil. However, setelah beberapa tahun sejak acara Kanal Livre tayang, ada banyak sekali kejanggalan yang dinilai sangat aneh di beberapa episode. Di antara tayangan-tayangan yang janggal ini, ada satu tayangan yang membuat warga Brazil gempar. Sebuah episode Kanal Livre yang tayang di pertengahan tahun 2000 menayangkan sesuatu yang sedang terbakar di tengah hutan. Awalnya penonton mengira jika itu adalah sebatang pohon. Namun setelah kamera semakin mendekat, ternyata benda yang terbakar itu adalah seorang manusia. Saat kamera datang, mayat yang terbakar itu masih mengepulkan asap yang menandakan api baru saja padam. Lebih anehnya lagi, kameramen bisa menjelaskan orang yang terbakar itu siapa, umur berapa, dan kenapa ia dibakar oleh pelaku. Hal ini tentu saja sangat aneh karena polisi saja belum mengidentifikasi mayat ini, dan wajah mayat ini tidak bisa dikenali. Jadi bagaimana bisa kameramen mengetahui identitas orang yang sedang terbakar ini? Bahkan kameramen mengetahui informasi bahwa mayat itu dibakar dengan gasolin dan dia dibakar dalam keadaan hidup-hidup. Ketika
Ketika Wallace dan krunya ditanya bagaimana kalian bisa menjelaskan tentang mayat yang dibakar ini dengan sangat detail, sedangkan polisi saja belum tahu jika ada orang yang dibakar di tengah hutan. Mereka menjawab jika mereka adalah acara besar yang sangat terkenal, dan mereka memberi imbalan kepada orang-orang yang bisa memberikan informasi besar yang menarik untuk ditayangkan. Sehingga masyarakat di sana jika terjadi apa-apa akan lebih dahulu menelpon Wallace dan krunya daripada menelpon polisi, karena mereka tentu saja mengharapkan imbalan. Anehnya, jawaban ini dirasa cukup oleh polisi dan juga masyarakat, sehingga mereka tidak melakukan investigasi lebih lanjut pada acara Canal Livre. Padahal menurutku ini adalah hal yang sangat berbahaya. Bagaimana jika ada seseorang yang dengan sengaja melukai orang lain hanya untuk mendapatkan imbalan? Dari sini saja sudah bisa dilihat betapa tidak seriusnya dan tidak kompetennya polisi dalam menangani suatu kasus. Sampai pada bulan Oktober tahun 2008, polisi menangkap seorang mantan polisi yang bernama Moa, karena Moa terbukti bersalah membunuh 9 orang dan dia dijebloskan ke penjara untuk menunggu diadili. Awalnya Moa kelihatan sangat santai. Dia seperti tidak takut akan hukum karena dia diduga punya koneksi yang sangat kuat. Moa berkali-kali bilang bahwa tidak akan lama lagi akan ada seseorang yang membawanya keluar dari penjara, walaupun tindak kriminal yang ia lakukan sangat berat. Namun setelah beberapa bulan, pertolongan yang diharapkan Moa tidak juga datang dan dia tetap mendekam di penjara. Saat itu dia tersadar jika orang yang ia andalkan sudah mengkhianati dan tidak punya niatan sama sekali untuk menolong membebaskannya. Saat Moa tersadar bahwa ia harus menghadapi semuanya sendirian, ia mulai membuka mulut pada polisi. Moa mengakui jika ia sudah membunuh 9 orang, namun ia mengaku jika ia hanya pembunuh bayaran. Dan yang memerintahkan dia untuk melakukan semuanya adalah tidak lain tidak bukan Wallace Souza. Ternyata di balik image-nya yang sangat bijaksana, Wallace adalah seorang monster. Setelah ia berhasil menduduki kursi pemerintahan, ia banyak sekali melakukan tindak korupsi. Dan dengan kekayaan yang ia dapatkan dari TV dan juga dari korupsi, dia berhasil membentuk sebuah kartel narkoba yang sangat besar dan juga sangat kuat. Ia menyewa beberapa orang untuk melakukan banyak tindak kriminal yang nantinya akan dia jadikan konten. Nah, korban-korban yang dipilih ini adalah orang yang diduga menjadi hambatan untuk bisnis Wallace. Sehingga selain ia bisa menyingkirkan musuh-musuhnya, ia juga bisa sekalian membuat konten dari kematian musuh-musuhnya. Jadi Wallace sendiri yang akan merancang skenario. Dia ingin korbannya dibunuh di mana dan dengan cara apa agar kontennya menarik dan mendapatkan rating yang tinggi. Dan Moa adalah si pembunuh bayaran yang ia percaya untuk melakukan semua eksekusi. Sayangnya polisi sangat lambat dalam bertindak. Mereka membutuhkan waktu setahun untuk mengumpulkan semua bukti-buktinya. Wallace Souza akhirnya ditetapkan menjadi tersangka pada bulan Oktober tahun 2009. Namun sayangnya sebelum pengadilan untuk Wallace digelar, dia meninggal di balik jeruji besi pada tahun 2010 karena dia terkena serangan jantung. Jadi sampai sekarang tidak diketahui pastinya berapa korban nyawa dari kejahatan Wallace dan berapa di antara mereka yang tayang di televisi. Tapi yang jelas kita ketahui bahwa setidaknya minimal ada 3 orang yang dibunuh dan ditayangkan di televisi, termasuk korban yang dibakar di tengah hutan. Dari tragedi Canal Livre, Moa lah yang mendapatkan hukuman paling sadis. Setelah Moa mengungkapkan tentang kartel narkoba Wallace, dia menjadi sasaran para anggota mafia yang masih berhubungan dengan Wallace. Ratusan mafia yang sedang marah mendatangi penjara tempat Moa dikurung. Dan polisi kebobolan karena aksi penyerangan ini tidak pernah diduga, sehingga polisi kurang persiapan dan menjadi lumpuh. Setelah menemukan sel Moa, mereka berkerubung membabi buta mencoba membunuh Moa melalui celah sel karena mereka tidak bisa membuka kunci sel. Moa yang sudah pasti sangat ketakutan menempel di tembok belakang sel agar tubuhnya tidak bisa diraih. Dan hal ini membuat para anggota mafia semakin marah karena mereka tidak bisa meraih dan membunuh Moa dengan cepat. Setelah ricuh selama lebih dari 20 menit, mereka sudah benar-benar kehilangan kesabaran. Beberapa di antara mereka menyemprot kasur dan barang-barang Moa dengan bensin, lalu mereka menyalakan api dan api ini membakar Moa di dalam sel dalam keadaan hidup-hidup.